Kita akan memulai ibadah ini, maka terlebih dahulu kita memasuki saat teduh, menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk merenungkan kembali 3 hari yang sudah kita lalui sampai saat ini. Padanya kita akan menutup pada ibadah ini. Bersama-sama kita memasuki saat teduh. Bersama kita berdiri. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan 3 hari dalam acara pendampingan dan pengutusan calon legislatif warga gereja. Kita serahkan ibadah penutupan saat ini dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang setia mendampingi dan mengutus umatnya dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Silakan duduk kembali. Kita memasuki realita dunia ini. Kita berharap adanya sukacita, damai, sejahtera, tetapi kerusuhan adalah realita. Permusuhan adalah ada di sekitar kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 260 dalam dunia penuh kerusuhan. Bermusuhan
Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu mendampingi dan memberkati umat yang setia kepadanya. Kita renungkan pendampingan itu dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai ke 25. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat perdagangannya menjadi diri dan maksudnya berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan saja, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan orang Mesir. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Bagian dari pendampingan anugerah Tuhan kepada orang setia. Kita melakukan semuanya ini meskipun belum dapat dengan sempurna, maka pengakuan umat kita semuanya. Ya Allah Bapa kami sering melupakan pendampingan dan anugerah-Mu yang selalu hadir di setiap waktu. Kami sering hanya mengingat jasa, keterampilan, dan kemampuan kami pribadi. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Yesus Kristus Putra Allah, kami sering mempedulikan diri pribadi, tidak mempedulikan sesama, bangsa dan negara kami yang masih jauh dari damai, sejahtera, kerukunan dan cinta kasih. Amin. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami sering melenceng dari panggilan-Mu, melakukan kebohongan, ketidakjujuran, kepalsuan hidup, maupun penindasan kepada orang-orang kecil tidak berdaya. Amin. Berbahagialah saudara yang mengaku dosa dan bertobat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memanggil saudara demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tertenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara,
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ke 11. Penekuan panggilan Kristus kepada kita ungkapkan dengan kesanggupan kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramah hingga cemerlang. Melakukan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah ramah hingga Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki refleksi bersama kita merenungkan diri kita di dalam doa. 3 hari ini ya Tuhan, kami melakukan pendampingan dan penutusan bagi saudara-saudara kami yang akan memasuki calon legislatif di kota, kabupaten, provinsi maupun juga pusat. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Pada saat itu juga ya Tuhan, kami akan merefleksikan apa yang menjadi perenungan kami semuanya. Kami membuka hati kami, Roh Kudus hadir dalam diri kami, memberkati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita merenungkan melalui dengan mengawali nyanyian ini, lilin-lilin kecil. Lilin kecil. Bisa jadi ada lilin besar. Lilin kecil, lilin besar tidak ada maknanya bila itu masih padam, tidak ada nyalanya. Meskipun kecil, tetapi ketika dinyalakan, maka ia memiliki seberkas sinar, satu cahaya untuk menerangi lingkungannya. Sehingga ini merupakan simbolisasi Bapak Ibu semuanya menjadi lilin. Meskipun kami hanya kecil Pak, tetapi lilin yang bernyala untuk memberi terang kepada sesamanya, kepada siapapun juga. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, aku adalah terang dunia, bukan sebagai matahari, tetapi yang menerangi dunia.
Dulu yang dalam kebodohan, berikutnya kiranya ada kepandaian. Yang berdosa kiranya bertobat. Yang melakukan kesalahan berikutnya meninggalkan kesalahannya. Yang selanjutnya kembali di dalam persekutuan Yesus Kristus. Dan tidak hanya Yesus Kristus saja sebagai terang dunia. Semua pengikut Yesus Kristus juga menjadi terang dunia. Maka dipanggil, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Maka terang adalah perbuatan baik, memuliakan nama Tuhan, yang semuanya ini adalah bentuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara bisa jadi menyebutkan, lilin kami berbeda Pak, lilin kami putih, lilin kami biru, lilin kami merah, lilin kami adalah hijau, mungkin yang lainnya. Meskipun berbeda warna, tetapi memiliki satu yang sama, yakni manfaat untuk menerangi. Apa artinya lilin dengan berwarna-warni kalau padam? Kalau ditutupi gantang dan disembunyikan, tidak ada maknanya. Meskipun berbeda tetapi kami bermanfaat untuk menerangi siapapun juga. Kerajaan Allah juga di partai manapun juga. Sehingga ketika masuk di partai manapun juga, kami tetap membawa lilin-lilin Yesus Kristus untuk menerangi. Sehingga mereka yang melakukan kepalsuan, mengubah diri, menjadi kami adalah yang jujur, kami yang bertanggung jawab, lilin-lilin yang bermakna. Dan inilah yang perlu Bapak Ibu terima, renungkan, benar-benar menjadi lilin, terang dimanapun juga. Dan inilah lilin Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara.